Kali ini ada salah satu topik yang sangat menarik, yaitu topiknya adalah Melkisedek dan Yesus Kristus. Nah, mengapa saya katakan topik ini sangat menarik? Karena banyak sekali pertanyaan yang muncul dari luar Kristen yang ditujukan kepada kita sebagai orang Kristen dan mengatakan bahwa Melkisedek juga adalah disebut sebagai Allah di dalam Alkitab. Karena Melkisedek juga kalau kita pelajari dalam Alkitab itu, dia memiliki kedudukan itu sama seperti Yesus. Nah, ada beberapa argumen yang dipakai oleh orang sehingga pada kesimpulannya orang mengatakan bahwa Melkisedek itu termasuk Allah menurut Alkitab. Nah, argumen yang pertama itu adalah karena dalam Alkitab menjelaskan bahwa Melkisedek dan Yesus Kristus itu dikatakan sebagai Raja Damai. Nah, di dalam Ibrani pasal 7 ayat yang kedua, di situ mengatakan bahwa kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti, namanya Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Nah, jadi di dalam Ibrani pasal 7 ayat yang kedua, di situ dijelaskan bahwa Melkisedek itu adalah Raja Damai Sejahtera. Nah, sedangkan kita lihat di dalam Yesaya pasal 9, sebagaimana ayat itu adalah nubuatan mengenai datangnya juru selamat. Nah, dan isi dari ayat itu mengatakan bahwa sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Nah, di situ ada kalimat Raja Damai, di mana kalimat ini adalah nubuatan untuk Yesus sebagai Raja Damai yang akan datang. Nah, sehingga dari kedua ayat ini, dari Yesaya pasal 9, kalau kita bandingkan dengan Ibrani pasal 7 ayat yang kedua, maka Yesus juga disebut sebagai Raja Damai Sejahtera, dan Melkisedek juga disebut sebagai Raja Damai Sejahtera. Nah, sehingga kedua kesamaan ini membuat orang mengatakan bahwa Melkisedek juga adalah Allah. Nah, sekarang argumen yang kedua, yaitu Melkisedek memiliki kedudukan yang tidak berawal dan tidak berkesudahan. Nah, artinya bahwa pada mulanya sudah ada dan sampai selama-lamanya dia tetap akan ada. Nah, yaitu tertulis dalam Ibrani pasal 7 ayat yang ketiga. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersisilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Nah, di situ ada kalimat tidak berawal, hidupnya, dan tidak berkesudahan. Nah, artinya bahwa ini bisa diartikan bahwa dia pada mulanya sudah ada dan dia akan ada dalam kekekalan. Nah, jika ayat ini kita bandingkan dengan Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8, maka ayat itu mengatakan bahwa aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Nah, di situ dikatakan Yesus itu disebut sebagai Alfa dan Omega. Nah, kalau Alfa dan Omega berarti dari kekalannya sudah ada dan sampai selama-lamanya dia itu akan tetap ada. Nah, kalau kedua ayat ini kita bandingkan, maka Melkisedek dan Yesus memiliki kedudukan yang sama, yaitu Yesus juga dari kekalannya sudah ada dan Melkisedek juga disebut bahwa dia itu tidak berawal. Maka antara Melkisedek dengan Yesus itu memiliki kedudukan yang sama, yaitu dari kekalan sudah ada dan sampai kapanpun akan tetap ada. Nah, sehingga kedua kesamaan ini menjadi argumen kedua untuk orang mengatakan bahwa Melkisedek itu adalah Allah. Nah, sekarang argumentasi yang ketiga, yaitu di dalam Ibrani pasal 7 ayat yang ketiga. Di situ ada kalimat yang mengatakan bahwa
ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Nah, artinya bahwa Melkisedek itu adalah dia akan menjadi imam, dan keimamatannya Melkisedek itu akan sampai selama-lamanya. Nah, sedangkan di dalam Ibrani pasal 7 ayat yang ke-24, di situ dijelaskan bahwa keimamatannya Yesus Kristus itu akan selama-lamanya atau tidak beralih kepada orang lain. Nah, dari argumen yang ketiga ini, di mana kesamaan antara Yesus dan Melkisedek, mereka akan menjadi imam besar yang akan selama-lamanya, sehingga kedua kesamaan ini pada kesimpulannya orang mengatakan bahwa Melkisedek itu adalah Allah atau Yesus Kristus. Sekarang argumentasi yang terakhir, yang biasanya dipakai oleh orang sebagai dasar untuk mengatakan bahwa Melkisedek juga adalah Allah menurut Alkitab, yaitu karena Yesus dan Melkisedek itu tidak berasal dari suku Lewi tetapi bisa menjadi imam. Nah, karena menurut Perjanjian Lama, yang bisa menjadi imam besar itu hanya berasal dari suku Lewi. Nah, tetapi Melkisedek pada waktu dia menjadi imam besar itu dia bukan berasal dari suku Lewi. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa ayah dan ibunya itu tidak diketahui, bahkan silsilahnya pun tidak diketahui. Tetapi dia bisa menjadi imam besar. Demikian juga Yesus Kristus. Yesus Kristus bukan berasal dari suku Lewi, melainkan dia berasal dari suku Yehuda, tetapi dia bisa menjadi imam besar bagi semua orang yang percaya kepada Yesus. Nah, artinya bahwa dari poin keempat ini juga memberikan kesamaan, yaitu Melkisedek tidak berasal dari suku Lewi, tetapi bisa menjadi imam besar, dan Yesus Kristus yang bukan berasal dari suku Lewi tetapi bisa menjadi imam besar. Berarti kedudukan Yesus Kristus dan Melkisedek itu menjadi sama, sehingga orang mengatakan bahwa Melkisedek adalah Allah. Nah, jadi dari keempat argumen tadi yang saya sudah jelaskan, itu adalah argumen dasar yang dipakai oleh orang untuk mengatakan bahwa Melkisedek juga adalah Allah menurut Alkitab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah benar Melkisedek adalah Allah? Karena itu kali ini saya menggunakan kesempatan ini untuk menjawab pertanyaan, apakah Melkisedek itu Tuhan atau bukan? Maka dengan tegas saya jawab bahwa Melkisedek bukan Tuhan. Nah, kenapa saya menjawab Melkisedek bukan Tuhan? Nah, saya memiliki beberapa jawaban, yaitu yang pertama, saya akan menjawab menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan yang pertama adalah saya menggunakan pendekatan konteks. Nah, artinya bahwa konteks daripada penulis kitab Ibrani, apa yang dia maksudkan di dalam kitab Ibrani. Dan yang kedua adalah saya akan menjawab berdasarkan atas pendekatan kealahan. Kealahannya Yesus dibandingkan dengan apakah Melkisedek itu bisa dikatakan sebagai Allah atau tidak. Nah, maka pertama saya akan mulai dari pendekatan konteks. Nah, yang pertama, mengapa saya katakan Melkisedek bukan disebut sebagai Allah? Karena Melkisedek itu adalah gambaran dari Yesus. Nah, karena Melkisedek itu adalah gambaran dari Yesus, maka Melkisedek itu bukan Yesus dan Yesus itu bukan Melkisedek. Tetapi Melkisedek menggambarkan Yesus itu seperti apa, atau raja damai yang akan datang itu seperti apa. Nah, artinya bahwa kita tidak bisa mengatakan gambar itu adalah asli daripada keaslian Yesus Kristus.
Nah, artinya bahwa gambaran itu hanya menerangkan bahwa aslinya itu seperti begini loh. Nah, jadi itu Melkisedek itu dia hanya menggambarkan siapa itu atau seperti apa Yesus itu. Nah, dan yang kedua adalah penulis kitab Ibrani mau menafsirkan atau memberikan penjelasan mengenai keabsahannya Yesus. Nah, mengapa sehingga keabsahannya Yesus sebagai imam itu sangat penting dan bisa diakui oleh orang-orang Yahudi? Nah, karena pada zaman Yesus, atau kita boleh pelajari dari kitab Perjanjian Lama, yaitu yang diperbolehkan menjadi seorang imam besar itu hanya berasal dari suku Lewi. Nah, tetapi karena Yesus dia datang bukan berasal dari suku Lewi, melainkan dari suku Yehuda, maka seharusnya berdasarkan peraturan Yesus tidak bisa menjadi imam besar. Nah, artinya bahwa jika Yesus yang bukan berasal dari suku Yehuda, tetapi jika dia mau menjadi imam besar atau mendeklarasikan diri sebagai imam besar, maka itu akan dianggap tidak sah atau tidak diakui. Nah, maka dari kitab Ibrani ini, penulis Ibrani mau menjelaskan atau mau memberikan gambaran tentang keabsahan daripada keimamannya Yesus sebagai imam besar, yaitu adalah dia mau menyamakan Yesus itu sama dengan Melkisedek. Mengapa? Karena kitab Ibrani mau menjelaskan bahwa Melkisedek yang telah menjadi imam besar dan dia tidak diketahui orang tuanya dari mana, ayahnya dari mana, ibunya dari mana, bahkan silsilahnya dia dari mana, itu saja dia bisa menjadi imam besar. Nah, maka Yesus yang datang sebagai Raja Damai itu pun bisa menjadi imam besar. Karena apa? Melkisedek itu pun tidak diketahui asal-usulnya tetapi bisa menjadi imam besar. Berarti Yesus juga sah menjadi imam besar. Nah, jadi yang kedua adalah penulis kitab Ibrani mau menjelaskan tentang keabsahannya keimaman Yesus Kristus. Nah, jadi Yesus Kristus itu dia menjadi imam itu sah atau tidak di pandangan orang. Nah, maka supaya khususnya orang-orang Yahudi yang selama ini menganggap atau tahu bahwa yang hanya bisa menjadi imam besar itu hanyalah suku Lewi. Nah, maka pikiran ini harus dirubah. Nah, sehingga itulah yang membuat penulis kitab Ibrani itu menafsirkan atau memberi pengertian tentang keabsahannya Yesus sebagai imam besar. Kita masuk ke yang ketiga, yaitu dari pendekatan konteks. Yang ketiga itu adalah penulis Ibrani menafsir Melkisedek sebagai simbol Kristus. Nah, sebagai simbol Kristus berarti simbol itu bukan Kristus itu sendiri, tetapi simbol itu dia menggambarkan Kristus itu. Nah, artinya bahwa kalau Melkisedek sebagai simbolnya daripada Yesus Kristus, maka Melkisedek sebagai simbol itu bukan Yesus, tetapi Yesus itu tidak mungkin menjadi simbol itu. Nah, artinya bahwa antara Melkisedek dengan Tuhan Yesus itu berbeda. Karena apa? Kristus sebagai Allah itu sendiri dan Melkisedek sebagai simbol dari Yesus sebagai Allah itu sendiri. Nah, dalam dunia teologis dikatakan ada dua tipologi. Yang pertama adalah tipe, yang kedua adalah antitipe. Nah, sebelum saya memberitahu apa maksud dari tipe dan antitipe, maka saya berikan contoh. Nah, jika di Perjanjian Lama itu menubuatkan tentang Yesus
tentang akan datangnya Raja Damai, seperti apa Yesus itu, maka itu disebut sebagai tipe. Dan Kristus sudah datang dan menggenapi nubuatan dalam perjanjian lama, yaitu di mana perjanjian lama mengatakan akan datangnya juru selamat, akan datangnya penembus dosa, akan datangnya Raja Damai. Sehingga jika Raja Damai itu sudah datang, maka Raja Damai yang sudah datang, yang sudah nyata, itu disebut sebagai antitipe. Nah, sekarang saya bawa ke Kristus dan Melkisedek. Nah, Melkisedek di dalam perjanjian lama itu disebut sebagai tipe. Dan Kristus di dalam perjanjian baru itu disebut sebagai antitipe. Nah, artinya bahwa mengapa sehingga Melkisedek disebut sebagai tipe? Karena Melkisedek itu dia kedudukannya itu hanya sekedar memberikan penjelasan tentang siapa itu Kristus. Atau dia hanya memberikan penjelasan bahwa Kristus itu seperti kedudukannya Melkisedek. Artinya bahwa Kristus itu adalah Raja Damai, Kristus itu adalah Alfa dan Omega. Nah, jadi Melkisedek itu disebut sebagai tipe. Nah, sehingga pada waktu Kristus datang, maka dia bukan menjadi tipe, tetapi dia itu adalah antitipe dari Melkisedek. Oke, jadi saya dapat simpulkan dari jawaban saya, yaitu dari pendekatan pertama, yaitu adalah dari pendekatan konteks. Maka kesimpulannya adalah mengapa Melkisedek bukan disebut sebagai Allah? Karena yang pertama, Melkisedek merupakan gambaran dari Yesus. Dan yang kedua adalah penulis kitab Ibrani mau menafsirkan atau menjelaskan bahwa Kristus itu adalah sebagai imam besar itu sebagai imam besar yang sah. Dia memiliki keabsahan sebagai imam besar. Dan yang ketiga adalah penulis kitab Ibrani mau menafsirkan bahwa Melkisedek sebagai simbol dari Kristus. Dan yang keempat, Melkisedek itu adalah tipe, dan Kristus pada waktu datang dalam perjanjian baru itu menjadi antitipe daripada tipe, yaitu adalah Melkisedek. Jadi itu adalah kesimpulan dari jawaban pendekatan konteks. Oke, sekarang kita masuk ke pendekatan kedua, yaitu pendekatan kealahan. Nah, apakah Melkisedek itu Allah atau bukan? Apakah Kristus atau Yesus itu adalah Allah atau bukan? Atau mengapa kedua pribadi ini memiliki sikap kedudukan yang sama, tetapi hanya Yesus yang disebut sebagai Allah, sedangkan Melkisedek tidak? Maka saya akan menjawab dengan pendekatan yang kedua, yaitu adalah pendekatan berdasarkan kealahan. Mana yang pantas disebut sebagai Allah? Nah, maka untuk menjawab apakah Melkisedek itu atau Allah berdasarkan pendekatan kedua, yaitu adalah pendekatan kealahan. Yang pertama, Melkisedek dijadikan sama dengan Allah. Nah, jadi di dalam kitab Ibrani itu mengatakan bahwa Melkisedek itu dijadikan sama dengan Allah. Nah, kalau Melkisedek dijadikan sama dengan Allah, berarti Melkisedek itu bukan Allah. Nah, saya berikan contoh seperti ini. Ada dua buku. Saya berikanlah nama buku A dan buku B. Nah, dan buku A dan buku B ini judulnya sama, gambarnya sama, jumlah halamannya sama, dan penulisnya sama, pengarangnya pun sama. Jadi kedua buku ini memiliki isi yang sama.
yaitu buku A dan buku B. Nah, tetapi yang paling penting adalah di antara buku A dan buku B yang kita sebut dengan dua buku itu kita tidak bisa katakan buku A adalah buku B. Atau sebaliknya kita katakan buku B itu adalah buku A. Nah, kalau kita tidak bisa katakan buku A adalah buku B, berarti kesimpulannya adalah buku A bukan buku B. Nah, jadi contohnya seperti itu. Nah, jika berdasarkan atas contoh yang sudah saya kemukakan tadi, maka pada kesimpulannya adalah Melkisedek bukan Allah. Karena apa? Melkisedek dijadikan sama seperti Allah. Bukan berarti bahwa Melkisedek disebut sebagai Allah. Oke, jadi jawaban yang kedua dari pendekatan kealahan yaitu adalah di dalam terjemahan kitab NIV, di situ kata dijadikan sama dengan Allah sebagaimana bunyi di dalam Ibrani pasal 7 ayat yang ketiga, itu diterjemahkan di dalam kitab NIV, maka itu berbunyi bukan lagi sama dengan Allah, tetapi dikatakan seperti anak Allah. Nah, kalau dikatakan seperti anak Allah, berarti Melkisedek itu bukan Allah. Nah, saya berikan contoh lagi. Nah, misalnya saya mempunyai tangan kanan. Ya, jadi mungkin kalau saudara melihat tangan dari video, mungkin akan seperti saya mengangkat tangan kiri. Nah, tetapi ini sebenarnya saya mengangkat tangan kanan ya. Nah, jadi saya memiliki tangan kanan, yaitu ada 5 jari. Dan juga saya memiliki tangan kiri, yaitu tangan kiri juga ada 5 jari. Nah, karena tangan kiri saya itu sama dengan tangan kanan saya, dan tangan kanan saya sama dengan tangan kiri saya, maka saya katakan bahwa tangan kiri saya dengan tangan kanan saya itu adalah sama. Nah, tetapi saya tidak bisa katakan bahwa tangan kanan saya adalah tangan kiri, atau sebaliknya tangan kiri saya adalah tangan kanan. Nah, demikian juga sama dengan Melkisedek dengan Yesus, sebagaimana diterjemahkan oleh kitab NIV yang mengatakan bahwa seperti anak Allah. Nah, meskipun kedudukannya di dalam Alkitab itu sama, tetapi bukan berarti bahwa Melkisedek itu adalah Allah atau Allah itu adalah Melkisedek. Jadi Melkisedek itu sama dengan Allah. Mengapa saya katakan berarti Melkisedek itu bukan Allah? Karena Melkisedek itu hanya memiliki kesamaan atau kedudukan. Nah, seperti contoh yang tadi saya berikan. Nah, kalau Melkisedek itu adalah sama seperti anak Allah, atau anak Allah itu sama seperti Melkisedek, maka kita tidak bisa katakan, berdasarkan contoh yang saya berikan tadi, tidak bisa katakan bahwa anak Allah adalah Melkisedek dan Melkisedek adalah anak Allah. Nah, jadi itu adalah jawaban berikutnya dari pendekatan kedua, yaitu adalah kealahan. Sedangkan yang berikutnya, kalau Melkisedek juga adalah Allah, atau seandainya Melkisedek itu juga adalah disebut sebagai Yesus, maka pada zaman perjanjian lama Melkisedek itu sudah datang sebagai Yesus, sebagai Raja Damai,
sebagai imam yang kekal. Nah, maka di saat Yesus datang pada zaman Perjanjian Baru sebagai kedatangan Yesus yang kedua kali, maka sudah terjadi akhir zaman. Nah, tetapi karena Melkisedek bukan Allah, maka pada waktu Yesus datang itu dikatakan datang pada kali yang pertama. Nah, karena apa? Karena dia adalah Allah, maka dia harus pergi, barulah dia akan datang kembali pada kali yang kedua. Nah, itu jawaban yang ketiga dari pendekatan kealahan mengenai apakah Melkisedek itu Allah atau bukan. Sehingga pada kesimpulan dari jawaban pendekatan yang kedua mengenai pertanyaan apakah Melkisedek adalah Allah, maka jawabannya adalah Melkisedek bukan Allah. Sekarang saya akan masuk pada jawaban yang berikutnya, yaitu masih berkaitan dengan pendekatan kedua, yaitu pendekatan kealahan. Nah, tetapi jawaban yang berikutnya ini adalah berkaitan dengan pertanyaan mengenai apakah Yesus itu Allah atau bukan. Nah, kalau sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang kedudukannya Melkisedek sehingga pada kesimpulannya Melkisedek bukan Allah, maka sekarang saya akan menjawab apakah Yesus itu Allah atau bukan. Nah, jawaban saya adalah Yesus itu adalah Allah. Nah, mengapa saya katakan Yesus itu adalah Allah dan Melkisedek itu bukan disebut sebagai Allah? Karena yang pertama, Yesus itu berasal dari Allah, sebagaimana tertulis di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-13 yang berbunyi bahwa orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan si orang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah, di situ sangat jelas mengatakan bahwa Yesus itu dari Allah. Nah, karena Yesus berasal dari Allah, maka asalnya Yesus adalah Allah. Nah, kata kuncinya di sini. Sekali lagi saya katakan bahwa karena Yesus berasal dari Allah, maka asalnya Yesus adalah Allah. Jadi, Yesus itu adalah Allah. Nah, saya berikan contoh seperti ini. Sinar matahari itu pasti dia akan mengeluarkan sinar matahari. Tidak akan mungkin sinar matahari mengeluarkan cahaya lampu disko. Nah, kalau contoh itu saya bawa untuk mengartikan apakah Yesus itu Tuhan atau bukan, maka saya akan katakan bahwa kealahannya Yesus itu kalau dia keluar, maka dia akan tetap menjadi pribadi sama seperti kealahannya. Nah, jadi di saat Allah menjadi manusia yang disebut sebagai Yesus Kristus, maka Yesus Kristus yang berasal dari Allah itu, maka karena Yesus Kristus itu berasal dari Allah, maka kita tidak bisa katakan bahwa Yesus Kristus itu bukan Allah. Mengapa kita katakan atas alasan bahwa Yesus Kristus itu berasal dari Allah dan kita tidak bisa katakan bahwa Yesus itu bukan Allah? Karena Yesus itu memang berasal dari Allah. Nah, kecuali Yesus itu tidak berasal dari Allah, barulah kita bisa mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah, karena dia tidak berasal dari Allah. Nah, tetapi karena di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-13 mengatakan bahwa Yesus itu berasal dari Allah, maka pastilah dia itu adalah Allah. Sama seperti sinar matahari yang keluar dari matahari itu pasti akan menghasilkan sinar matahari. Nah, artinya bahwa Allah yang telah datang dari Allah itu sendiri
atau Yesus yang telah datang dari Allah itu sendiri, maka Yesus itu adalah Allah karena dia berasal dari Allah. Nah, jadi kira-kira penjelasan yang pertama itu demikian, berdasarkan atas Yohanes pasal 1 ayat yang ke-13. Sekarang jawaban yang kedua mengenai kealahannya Yesus. Mengapa saya katakan Yesus itu Allah? Nah, karena jawaban yang kedua itu adalah karena Yesus itu keluar dan datang dari Allah. Nah, kalau seandainya Yesus itu keluar dan datang dari manusia, maka dia dikatakan sebagai manusia. Nah, tetapi karena Yesus itu keluar dan datang dari Allah, maka pantas dia dikatakan sebagai Allah. Nah, di dalam Yohanes, di situ dikatakan bahwa kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah." Nah, jadi ayat ini jelas mengatakan bahwa Yesus itu keluar dan datang dari Allah. Nah, berarti asalnya Yesus bukan disamakan dengan Allah, tetapi memang dia itu datang dari Allah. Nah, makanya saya kembali kasih contoh, sinar matahari tidak akan mungkin keluar dari lampu disko. Nah, tetapi sinar matahari itu akan keluar dari matahari itu sendiri. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah, mengapa saya katakan Yesus itu adalah Allah? Karena dari jawaban yang kedua, karena Yesus itu keluar dan datang dari Allah. Nah, sekarang hal ini kita bandingkan dengan Melkisedek. Nah, Melkisedek itu di dalam kitab Ibrani menjelaskan bahwa dia itu dijadikan sama dengan Allah. Nah, dijadikan sama dengan Allah. Nah, kalau dijadikan, berarti dia itu bukan Allah, tetapi dijadikan sama. Nah, tetapi Yesus itu dikatakan sebagai Allah, karena memang yang pertama, dia itu berasal dari Allah. Dan yang kedua adalah dia itu keluar dan datang dari Allah. Nah, kalau dia itu berasal dari Allah, keluar dan datang dari Allah, berarti memang Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Nah, jadi pada kesimpulannya saya mengatakan bahwa memang Melkisedek itu bukan Allah. Yang Allah itu hanyalah Yesus Kristus. Nah, tetapi memang Melkisedek itu memiliki kesamaan atau kedudukan sebagai imam besar, sebagai raja damai, memiliki kehidupan yang tidak berawal dan tidak berakhir. Tetapi ingat, Melkisedek itu sebagai simbol, Melkisedek itu sebagai tipe, sedangkan Yesus itu sebagai antitipe, dan Melkisedek itu hanya sebagai gambarannya Yesus. Nah, sehingga Alkitab mengatakan dalam kitab Ibrani, mengatakan bahwa Melkisedek itu dijadikan sama. Artinya bahwa karena Melkisedek itu tipe dari antitipe, yaitu Yesus Kristus, maka Alkitab mengatakan bahwa dia dijadikan sama. Nah, tetapi dia tidak dijadikan Allah, dia dijadikan sama. Nah, tapi Yesus itu dikatakan dia adalah Allah, karena memang dia itu tidak dijadikan, tetapi dia itu memang berasalnya dari Allah, karena dia itu